Amin. Haleluya. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada yuk. Teman-teman di TikTok, Instagram, Facebook, dan Zoom, letakkan tangan kananmu di dada. Sama-sama bilang sama saya percaya. Sama-sama bilang sama saya percaya. Kasih Tuhan tidak pernah berkesudahan atas hidup saya. Amin. Kita percaya bahwa hidup kita selalu dikasihi Tuhan. Kita percaya hidup kita selalu dicintai Tuhan. Kita percaya hidup kita selalu disayangi Tuhan. Itu sebabnya biarlah hidupku selalu bersyukur. Ketik di kolom komentar, saya harus tetap bersyukur. Ayo teman-teman di TikTok, Instagram, Facebook, dan Zoom. Ketik di kolom komentar, hidup saya harus selalu bersyukur. Bersyukur aja. Kita bersyukur bukan karena keadaan baik. Kita bersyukur karena kita tahu Tuhan kita adalah Tuhan yang baik. Orang mau bilang 2025 akan ada gejolak ekonomi. Orang mau bilang akan ada ini, akan ada itu. Keadaan boleh berubah. Tapi Yesus Kristus tetap sama. Dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Keadaan boleh berubah, it's okay. Tapi kita percaya, kita berjanji Yesus yang kemarin tolong saya adalah Yesus yang sekarang menyertai saya dan tetap selama-lamanya akan menjadi pembela dalam kehidupan saya. Jangan gentar, jangan khawatir, jangan stres, jangan takut, jangan terpuruk, bangkit. Kita masih punya Tuhan. Amin. Taruh tangan kananmu di dada, sama-sama dimanapun kau berada. Letakkan tangan kananmu di dada, sama-sama bilang sama saya masih punya Tuhan Yesus. Saya nggak boleh takut. Amin. Saya masih punya Tuhan Yesus. Saya nggak boleh khawatir. Yesus yang sama yang menyertai kita di sepanjang bulan September sampai Ebenezer di hari ini, hari terakhir kita boleh ada di bulan September. Masuki besok bulan Oktober. Kita percaya penyertaannya, pertolongannya, anugerahnya, kebaikannya selalu ada dalam hidup kita. Haleluya. Ambil Alkitab kita sama-sama. Pagi hari ini kita akan sama-sama melihat dalam Ulangan pasal yang keempat, ayat 30 sampai dengan ayat 38. Ya. Ulangan pasalnya yang keempat, saudara dikasih dalam Tuhan, ayat 30 sampai dengan ayat 38. Apa pesan firman Tuhan yang hari ini akan kita dapat? Kita lihat sama-sama. Apabila engkau dalam keadaan terdesak dan segala hal ini menimpa engkau di kemudian hari, ya kan? Maka engkau akan kembali kepada Tuhan Allahmu dan mendengarkan suaranya. Keadaan yang hari-hari ini Tuhan sedang izinkan terjadi dalam hidup saudara dan saya, yang mungkin hari-hari ini membuat engkau terpuruk, yang sekarang ini sedang melihat pintu-pintu semua tertutup. Ayo, waktunya saat ini engkau datang sama Tuhan. Apalagi engkau berkata, Tuhan ini keadaan terdesak. Aku nggak tahu mesti jalan kemana. Aku nggak tahu mesti lewat mana. Aku nggak tahu harus buat apa. Ayo lakukan ini. Datang sama Tuhan. Berseru kepada Tuhan. Dengarkan suaranya. Sama-sama bilang sama saya harus mendengarkan suara Tuhan. Amin. Cari Tuhan. Kita katakan carilah Tuhan maka engkau akan hidup. Ayat yang ke-31. Sebab Tuhan Allahmu, haleluya, adalah Allah penyayang. Saudara dikasih dalam Tuhan, kita punya Allah yang menyayangi kita. Bayangkan. Betapa bangganya kita, betapa bersyukurnya kita, betapa kita disayang oleh Tuhan. Yuk sama-sama yuk taruh tangan kanan kita di dada yuk. Sama-sama bilang sama saya, hidup saya disayang oleh Tuhan. Haleluya. Haleluya. Sebab Tuhan Allahmu adalah penyayang. Adalah Allah penyayang. Ia tidak akan meninggalkan atau memusnahkan engkau. Dan ia tidak akan melupakan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangku. Dari sisi Tuhan, Tuhan tidak pernah melupakan saudara dan saya. Yang seringkali terjadi justru kita yang melupakan Tuhan. Benar atau benar? Iya, karena itu yang sering kali terjadi. Tuhan gak pernah melupakan saudara dan saya. Bahkan ketika Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa, Tuhan Allah mencari mereka. Di manakah engkau, hai manusia? Bukan Allah yang meninggalkan manusia. Manusialah yang pergi menjauh dari Allah.
Bukan Allah yang membiarkan manusia, tetapi manusia yang tidak mau datang kepada Allah. Karena Allah tidak bisa memungkiri cinta kasihnya kepada kita, manusia. Kita bersyukur kita punya Allah yang menyayangi kita, ya. Ayat selanjutnya, ayat 32. Sebab coba tanyakan dari ujung langit ke ujung langit tentang zaman dulu yang ada sebelum kau, sejak waktu Allah menciptakan manusia di atas bumi. Apakah ada pernah terjadi sesuatu hal yang demikian besar, atau apakah ada pernah terdengar sesuatu seperti itu? Pernahkah suatu bangsa mendengar suara ilahi yang berbicara di tengah-tengah api seperti yang kau dengar dan tetap hidup? Atau pernahkah suatu Allah mencoba datang untuk mengambil baginya suatu bangsa dari tengah-tengah bangsa yang lain dengan cobaan-cobaan, tanda-tanda, serta mujizat-mujizat dan peperangan, dengan tangan yang kuat, dengan lengan yang teracung, dengan kedahsyatan-kedahsyatan yang besar, seperti yang dilakukan Tuhan Allahmu bagimu di Mesir, di depan matamu. Engkau diberi melihatnya untuk mengetahui. Ya, engkau diberikan melihat untuk mengetahui bahwa Tuhanlah Allah, tidak ada yang lain kecuali Dia. Ayat 36. Dari langit ia membiarkan engkau mendengar suaranya untuk mengajari engkau. Jadi lihat pentingnya kita mendengar suara Tuhan. Supaya Tuhan mengajari kita. Kenapa kita perlu diajar? Karena dunia di mana saudara dan saya hidup adalah dunia yang memberikan trik-trik tipu daya. Ini yang perlu kita ingat, bahwa ketika kita mendengar suara, perhatikan di ayat yang 36 itu, saudara. Ya, dari langit ia membiarkan engkau mendengar suaranya untuk mengajari engkau. Jadi kita perlu diajar ketika kita mendengar suara Tuhan. Kita belajar sesuatu yang belum pernah kita ketahui sebelumnya. Itulah proses belajar dari tidak tahu menjadi tahu. Sehingga akhirnya ketika kita mendengarkan suara Tuhan, kita tahu, oh ini nggak boleh saya lakukan. Kalau ini saya lakukan, saya akan begini jadinya. Oh ini saya mesti lakukan. Kalau ini saya lakukan, akan jadi seperti ini. Perlu dituntun, perlu diarahkan. Jadi jangan pernah bilang, saya nggak butuh Tuhan. Manusia yang nggak butuh Tuhan adalah manusia yang nggak tahu diri. Kita perlu Tuhan, kita sadar betul kita ada di tengah dunia yang semakin hari, semakin tidak baik keadaannya. Tapi ketika kita diajar, dididik dalam terang firman Tuhan, Mazmur katakan, firman-Mu pelita bagi kakiku, iya kan? Dan terang bagi jalanku. Jadi firman Tuhan itu menerangi setiap kita. Firman Tuhan menuntun setiap kita. Firman Tuhan mengarahkan setiap kita. Kita tahu, oh ini bisa, ini tidak bisa, ini boleh, ini tidak boleh. Ayat selanjutnya. Dari langit ia membiarkan engkau mendengar suaranya untuk mengajari engkau. Di bumi ia membiarkan engkau melihat apinya yang besar dan segala perkataan yang kau dengar di tengah-tengah api. 37, perhatikan. Karena apa? Iya, karena Allah mengasihi saudara dan saya. Allah mengasihi nenek moyangmu dan memilih keturunan mereka, maka ia sendiri telah membawa engkau keluar dari Mesir dengan kekuatan yang besar. 38. Untuk menghalau dari hadapanmu bangsa-bangsa yang lebih besar, lebih kuat daripadamu, untuk membawa engkau masuk ke dalam negeri mereka dan memberikannya kepadamu menjadi milik pusakamu seperti yang terjadi sekarang ini. Kata kuncinya dari perikop ini adalah Allah menyayangi saudara dan saya. Ini yang perlu kita ketahui. Ini yang perlu kita sadari, bahwa kita punya Tuhan yang tidak pernah membiarkan kita karena cinta kasihnya teramat besar buat kita. Saudara, kalau gini, dunia di mana kita hidup adalah dunia yang menawarkan cinta yang semu, kasih yang semu. Bukan kasih tanpa syarat, tetapi kita menyembah Allah yang mengasihi kita tanpa syarat. Itu sebabnya kenapa kita katakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Inisiatif keselamatan itu datang dari Allah, bukan dari manusia, karena manusia nggak bisa dapat ya. Manusia penuh dengan dosa. Gak bisa manusia yang dengan dosa, yang dengan kenajisan ini menghampiri Allah yang kudus. Tidak akan pernah bisa ketemu.
Harus ada inisiatif Allah dan itu digerakkan oleh kasihnya kepada saudara dan saya. Ketik di kolom komentar, karena Allah mengasihi saya, maka saya diselamatkan. Ketik di kolom komentar, karena Allah mengasihi, menyayangi, mencintai saya, maka saya diselamatkan. Alkitab jelas bilang bukan karena perbuatan baik, amal, ibadah kita, no. Gak ada yang bisa sogok Tuhan dengan memberikan amal, memberikan ibadah, dengan perbuatan baik, lalu kita diselamatkan. Gak bisa. Itu hanya kasih karunia. Kita lihat sama-sama, saudara yang dikasih dalam Tuhan, dalam Titus pasal 3, ayat 4 sampai dengan ayat 7. Titus pasal 3, ayat 4 dan ayat 7, supaya kita mengerti gitu loh ya, bahwa ada satu pribadi yang selalu mengasihimu. Titus 3 ayat 4 sampai 7. Tetapi ketika nyata kemurahan Allah, juru selamat kita dan kasihnya kepada manusia, saudara dan saya, pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita. Bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, no. Tetapi karena rahmatnya, oleh permandian kelahiran kembali, dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus yang sudah dilimpahkannya kepada kita oleh Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Ayat 7. Supaya kita, siapa kita? Saudara dan saya, manusia, sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunia-Nya, berhak menerima hidup yang kekal sesuai pengharapan kita. Saudara lihat, karena kasihnya kepada manusia, maka kita diselamatkan. Bukan karena apa yang kita buat. Gak bisa. Gak bisa. Itu sebabnya kenapa Allah berinisiatif menyelamatkan manusia. Karena jelas manusia dikasihi Allah. Manusia dicintai Allah. Hanya seringkali cintanya Allah bertepuk sebelah tangan. Manusia lebih mencintai egonya, manusia lebih mencintai berkatnya, manusia lebih mencintai pribadinya, diri sendiri ketimbang penciptanya. Ini terbukti. Seberapa sering hubungan kita dengan Allah. Karena seberapa sering kita sering berkomunikasi dengan pribadi seseorang atau siapapun itu, maka itu membuktikan bahwa cinta kasihmu kepada dia. Jadi hari ini kita diingatkan, saudara, bahwa kita punya Allah yang menyayangi kita loh. Ya, kita punya Allah yang mengasihi kita. Kita punya Allah yang care terhadap kita. Orang yang tidak pernah merasa dicintai akan menjadi pemberontak. Orang yang tidak pernah merasa dikasihi akan menjadi pemberontak. Tetapi sebaliknya, orang yang merasa disayangi, orang yang merasa dicintai, hidupnya akan penuh dengan ketenangan, damai. Dia punya masalah, dia punya pergumulan, tapi dia tahu ada satu pribadi yang selalu ada dalam hidupnya, dia akan tenang. Dia punya tekanan hidup, dia dikecewakan, dia dilukai, tapi dia percaya dia punya satu pribadi yang selalu menyayangi dia, yang selalu mencintai dia, yang selalu mengasihi dia, maka dia akan tetap bersyukur. Itu yang perlu kita sadari, bahwa apapun yang saya hadapi, saya adalah pribadi yang dikasihi Allah. Apapun yang saya gumuli, saya adalah pribadi yang disayangi oleh Allah. Bukan karena perbuatan baik saya, tapi karena memang itu kasihnya Allah dalam hidup saya. Apa yang harus saya lakukan? Responi kasih Allah dengan apa? Bersyukur. Mengucap syukurlah dalam segala hal, karena itu dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus. Jadi kalau tanya, apa sih yang dikehendaki Tuhan? Saya membalas cinta kasih Tuhan. Tuhan gak minta banyak-banyak. Tuhan cuma minta bersyukur dalam hidup. Apapun yang kau hadapi, apapun yang kau sedang gumuli hari-hari, tetap bersyukur. Saya pelajari sebagai orang-orang yang tahu diri, orang-orang yang menyadari bahwa kita disayangi Tuhan, dikasihi Allah dalam Kristus Yesus. Maka yang pertama yang saudara mesti ketahui, ingatlah, engkau tidak akan pernah ditinggalkan berjalan seorang diri. Saya ulangi sekali lagi.
Karena kita adalah pribadi-pribadi yang disayangi oleh Tuhan Yesus. Pribadi-pribadi yang dicintai oleh Allah dalam Kristus Yesus. Maka yang pertama, engkau tidak akan pernah dibiarkan seorang diri. Jelas. Karena kau pribadi yang dikasih. Allah sendiri bilang, kau terukir di telapak tanganku. Engkau berharga. Engkau adalah biji mata. Dan itu yang Yesus janjikan dalam hidup saudara dan saya. Aku akan menyertai engkau sampai kepada akhir zaman. Jadi karena kita tahu, kita sadar bahwa kita adalah pribadi-pribadi yang dicintai, dikasihi Allah, maka yang pertama, engkau tidak akan pernah berjalan sendiri. Ketik di kolom komentar, saya nggak akan pernah berjalan sendiri. Semua orang boleh pergi meninggalkanmu. Ada bertubi-tubi masalah menghampiri hidupmu. Tetapi tenanglah, hai jiwaku. Aku punya Allah yang mengasihiku. Aku punya Allah yang menyayangiku. Dan dia tidak pernah membiarkan aku berjuang sendirian. Dia tidak pernah membiarkan aku berjalan sendiri. Haleluya. Amin. Jadi jangan pernah merasa, Tuhan kayaknya kok saya berjalan sendiri ya. Kayak saya merasa berjuang sendiri. Ketika engkau merasa berjalan sendiri, ketika engkau merasa berjuang sendiri, engkau akan lelah. Engkau akan capek. Gini amat sih ikut Tuhan, kok kayak gini amat sih, capek saya. Karena kau merasa berjuang sendiri. Tapi kalau kau sadar bahwa ada satu pribadi yang menyayangimu, mengasihimu, tidak pernah membiarkan kau sendiri, apapun di hadapanmu kau akan tetap berjuang. Kenapa? Karena saya tahu 1000 boleh rebah di sisi kiriku, 10.000 boleh rebah di sisi kananku, itu tidak akan pernah menimpaku, sebab Allah mengasihiku dan menyayangiku. Yang kedua, karena kita dikasihi dan disayangi Allah, maka yang pertama, kita tidak akan pernah dibiarkan berjalan sendiri. Sadari hal itu, ya. Yang kedua, karena kita dikasihi dan disayangi Allah dalam Kristus Yesus, maka rancangannya dalam hidup saudara dan saya adalah rancangan yang dahsyat. Aku tahu rancangan-rancangan apa yang ada padaku, demikian firman Tuhan, yaitu rancangan hari depan yang penuh harapan dan bukan rancangan kecelakaan. Rancangan yang memberikan kepada saudara dan saya damai sejahtera. Jadi Tuhan tuh udah planning, Tuhan tuh udah punya rencana dalam kehidupan saudara dan saya untuk membawa saudara dan saya masuk dalam rencana Tuhan yang besar. Itu yang terjadi, yang dikisahkan Musa dalam kitab Ulangan yang tadi kita baca. Bangsa mana yang dipilih Tuhan, bangsa mana yang mendengar suara tapi tetap aman. Bangsa mana yang mendengar suara tetapi tetap hidup dalam tuntunan Tuhan. Cuman bangsa ini. Demikian pula dalam kehidupan saudara dan saya. Kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik kita, atau amal, atau ibadah kita, tapi karena kasih karunia. Dia yang menyelamatkan kita karena mengasihi dan menyayangi kita. Dia juga yang sudah menyiapkan rencana yang dahsyat dalam hidup saudara dan saya. Jadi pertanyaan selanjutnya adalah, maukah kita berjalan sesuai rencananya? Maukah kita di dalam perjalanan ini kita dituntun dalam rencana Tuhan? Maukah itu? Atau kita bilang, Tuhan, saya punya planning sendiri nih. Saya mau jalan suka-sukanya saya lah. Udah Tuhan, yang penting support saya aja. Yang penting saya suka-suka saya. Gak bisa. Tuhan bilang, rancanganku tuh lebih indah dari rancanganmu. Tuhan bilang, rancanganku itu lebih luar biasa dari rancanganmu. Sekarang bagian kita mau nggak dituntun. Kau punya masalah, kau punya pergumulan. Tetapi kalau Tuhan yang beserta denganmu, kalau Tuhan yang menuntun hidupmu masuk dalam rancangan Tuhan, maka izinkan dia berkarya dalam hidup kita. Kita cuma bisa bilang, Tuhan, aku berserah. Cuma itu yang kita bilang. Amin. Dua hal ini saya bagikan buat setiap kita. Karena Allah menyayangi dan mengasihi saudara dan saya melalui anak Kristus Yesus yang menyelamatkan kita, maka yang pertama, dia tidak akan pernah membiarkan kita berjuang sendiri, tidak akan pernah membiarkan kita berjalan sendiri. Dan yang kedua, Tuhan punya rancangan yang indah buat orang-orang yang dikasihinya, orang-orang yang dicintainya, orang-orang yang disayanginya. Rancangannya dahsyat, rancangannya luar biasa. Bagian kita adalah mau dituntun, mau diarahkan, mau dipimpin. Tuhan, ini aku, jadilah apa yang Tuhan pandang baik dalam hidupku. Itu jawaban sebagai orang yang disayangi Tuhan. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus, kami bersyukur Tuhan buat pagi hari ini, secara khusus di hari terakhir di bulan September. Kami berterima kasih buat setiap pesan firman Tuhan yang hari ini kami boleh dengar. Semua karena anugerah, semua karena kemurahan Tuhan, semua karena kasih setia Tuhan.
Dan kami berterima kasih karena pesan firman Tuhan mengingatkan kami, Engkau Allah yang mengasihi kami. Tiada Allah sepertimu ya Yesus Tuhan. Engkau Allah yang menyayangi kami. Itu sebabnya karena kasih dan sayangmu kepada kami, Engkau menyelamatkan kami. Bukan karena apa yang sudah kami buat, tetapi karena kasih-Mu yang teramat besar dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur. Karena kami dikasihi Tuhan, kami disayang Tuhan. Maka kami tidak pernah berjalan seorang diri. Kami tidak pernah berjuang seorang diri. Kami tahu Tuhan support kami. Sebagai pribadi yang dikasihi, sebagai pribadi yang disayangi, Tuhan memegang tangan kami dan berkata, aku ada bersama-sama dengan Engkau. Hari ini kami juga diingatkan bahwa Tuhan punya rencana yang indah, rencana yang besar, rencana yang luar biasa. Sekalipun kami belum mengerti kenapa ada hal-hal yang terkadang terjadi tidak sesuai dengan apa yang kami harap. Tapi di sini kami mau belajar untuk percaya bahwa rancangan-Mu lebih indah daripada apa yang menjadi rencana-rencana kami. Bapa, materaikan firman-Mu dalam hati kami. Hamba sudah berhenti menyampaikan firman Tuhan hari ini. Hamba berdoa biarlah Roh Kudus terus berkarya dalam hidup setiap umat Tuhan. Sehingga satu persatu dari umat Tuhan di rumah mereka masing-masing, kami dilawat Tuhan, kami diingatkan, kami adalah pribadi yang disayang. Anak-anak-Mu ya Tuhan, ketika mereka terhilang, si bungsu yang terhilang, maka ketika mereka datang, si bungsu kembali datang, maka ayahnya menyambutnya dan kembali menyayangi. Bagian kami hanya tinggal datang kembali kepada Tuhan. Dan kami tahu tangan Tuhan selalu terbuka menyambut kami. Sebab Engkau Allah yang mengasihi kami, Engkau Allah yang menyayangi kami. Bapak terima kasih buat firman. Terima kasih buat rancangan-Mu yang dahsyat luar biasa atas kami. Terima kasih buat cinta-Mu yang terlebih besar dari segala sesuatunya di dunia ini. Hamba berdoa buat setiap pokok-pokok doa yang dinaikkan oleh umat Tuhan di rumah mereka masing-masing. Biarlah Tuhan yang mendengar seru doa kami. Kami menjadi pribadi-pribadi yang kami bawa setiap apapun menjadi pergumulan kami. Karena itulah firman Tuhan, serahkan segala kekhawatiran-Mu kepadaku, kepada Allah. Karena Tuhan yang memelihara setiap kami. Bapak, Engkau dengar setiap seru doa dari umat Tuhan di rumah mereka masing-masing. Mereka yang menuliskan pokok-pokok doa di kolom-kolom komentar, baik yang ada di Facebook, TikTok, Instagram maupun Zoom. Tuhan, kami satukan hati kami berdoa di dalam nama Yesus. Baik mereka yang berdoa buat rumah tangga mereka, Tuhan. Mereka yang berdoa buat usaha, bisnis, pekerjaan. Mereka yang berdoa buat studi mereka, masa muda mereka. Mereka yang berdoa buat kesehatan mereka. Mereka yang berdoa hari-hari sedang rindu untuk dipulihkan ekonomi mereka. Bahkan hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan campur tangan dalam kehidupan kami. Bahkan kalau ada di antara mereka yang hari-hari rindu melepaskan pengampunan namun merasa berat, hari ini mereka mendengarkan bahwa Allah mengasihi mereka. Allah menyayangi mereka sehingga mereka dapat mengasihi orang-orang yang pernah menyakiti mereka, yang pernah mengecewakan mereka. Hamba berdoa di dalam nama Yesus. Satu persatu Tuhan jamah di hati mereka. Di rumah mereka masing-masing Roh Kudus lawat. Secara khusus hamba berdoa kalau ada di antara mereka yang mendengarkan doa pagi online ini. Mungkin mereka belum mengenal Yesus. Namun mereka rindu untuk mengalami kasih Tuhan, cinta Tuhan, sayang Tuhan dalam hidup mereka. Hamba berdoa Tuhan lihat setiap hati yang dibuka. Tuhan lihat setiap hidup yang dipersembahkan kepadamu. Biarlah Tuhan masuk dalam hati dan hidup mereka. Sehingga mereka pun mengalami cinta Tuhan. Mereka mengalami kasih sayang Tuhan dalam hidup mereka.
Di dalam nama Yesus, Hamba menyerahkan umat-Mu satu persatu ke dalam tangan Tuhan. Kami berdoa, kami percaya doa-doa kami didengar oleh Tuhan. Kalau ada di antara mereka yang mungkin harian sedang mencari pekerjaan, Tuhan bukakan jalan bagi mereka. Kalau ada juga orang-orang muda yang sedang berdoa untuk mendapatkan pasangan hidup, di dalam nama Yesus, Tuhan pertemukan dengan pasangan hidup yang berasal daripada Tuhan. Bapak, terima kasih buat hari ini. Kami bersyukur kami boleh ada di hari terakhir di bulan September. Kami serahkan sepanjang hari dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan yang menyertai, Tuhan yang menopang, Tuhan yang memelihara langkah hidup kami. Berkati juga kota di mana kami tinggal. Kami perkatakan dalam nama Yesus. Kota kami aman, damai. Kota kami ekonominya maju, bertumbuh dalam nama Yesus. Bahkan Tuhan jauhkan dari segala bencana alam. Dalam nama Yesus. Bahkan kami berdoa buat bangsa kami Indonesia. Diberkatilah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pemimpin-pemimpin yang ada diberi roh takut dan gentar akan Tuhan. Hikmat dalam tuntunan Tuhan. Bahkan Allah memberkati juga rencana pemilihan kepala daerah. Biar semua berjalan dengan aman, damai, kondusif. Bahkan kami berdoa setiap kecurangan, setiap permainan kuasa kegelapan, kami patahkan dalam nama Yesus. Tuhan berdaulat, Tuhan campur tangan atas bangsa kami. Lahir pemimpin-pemimpin yang mengasihi Tuhan Yesus. Lahir pemimpin-pemimpin yang memiliki hati untuk hidup jujur, membangun bangsa, membangun kota daerah, memberikan yang terbaik bagi tempat yang mereka pilih. Bapak terima kasih. Berdoa menyerahkan hidup setiap kami semua umat-Mu. Kemanapun kami pergi melangkah di sepanjang hari ini, kami percaya selalu ada penyertaan Tuhan, karena Tuhan mengasihi dan menyayangi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan kami percaya apa yang kami doakan sudah kami terima. Sama-sama kita katakan, amin. Sudah dikasih dalam Tuhan, engkau adalah pribadi yang disayang Tuhan. Engkau adalah pribadi yang dikasihi Allah. Jangan pernah lupakan itu. Ya, sekalipun orang menyayangi, tidak ada lagi yang menyayangimu. Suami mungkin tidak lagi menyayangimu, istrimu mungkin tidak lagi menyayangimu, anak-anakmu mungkin tidak lagi menyayangimu. Tapi ingat, Tuhan Yesus tetap menyayangimu, Tuhan Yesus tetap mengasihi. Doa saya menyertai kita semua. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom, shalom.